Halo teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan membuat ulasan materi yang telah kami diskusikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya M. Nadir bin Farasagaf, NPM saya 0204241159. Langsung saja, kelompok 1. Teks akademik merupakan elemen penting dalam dunia pendidikan dan penelitian. Umumnya digunakan oleh mahasiswa, peneliti, dan praktisi. Teks akademik ini menyediakan sumber informasi yang mendalam. Teks akademik tidak hanya berfungsi sebagai bacaan, tetapi juga sebagai dasar pengetahuan yang mendukung pemahaman mendalam tentang sebuah topik. Definisinya mencakup karya tulis ilmiah yang disusun dengan sistematis, menggunakan bahasa yang tepat untuk menyampaikan ide secara kontekstual dan ilmiah. Bentuk teks akademik bervariasi, termasuk buku, ulasan buku, proposal, laporan penelitian, dan artikel ilmiah. Dan selanjutnya kelompok 2, yaitu desain media. Desain media komunikasi pendidikan penting untuk menyampaikan pesan pendidikan dengan efektif dan menarik. Pemahaman audiens, tujuan pembelajaran, dan konteks sangat penting dalam proses desain. Jenis media edukasi meliputi 1. Media visual, gambar, diagram. 2. Media audio, rekaman suara. 3. Media audio visual, video. 4. Media cetak, buku. 5. Media digital dan interaksi yaitu e-learning. 6. Media realia atau benda nyata. Prinsip desain yang perlu diperhatikan adalah kesederhanaan, relevansi, keterbacaan, konsisten, interaktivitas, feedback dan evaluasi. Yang terakhir, fleksibilitas. Penerapan prinsip ini bisa membuat media edukasi lebih menarik dan efektif. Selanjutnya, kelompok 3. Materi ini menjelaskan pentingnya bahasa sebagai alat komunikasi dan sarana komunikasi dalam masyarakat. Bahasa tidak hanya menekankan pemahaman tata bahasa, tetapi juga penggunaan bahasa secara sadar untuk menganalisis, mempertanyakan, dan merespon informasi. Teori bahasa sebagai alat kekuasaan dan wacana kritis menjelaskan bagaimana bahasa dapat digunakan oleh pihak berkuasa untuk menciptakan realitas sosial dan membentuk persepsi masyarakat. Dalam konteks komunikasi publik, framing dan pemilihan istilah dapat memengaruhi pemahaman masyarakat tentang isu-isu tertentu. Tantangan dalam mengembangkan kemampuan berbahasa kritis meliputi meningkatkan volume informasi, terutama dari media sosial, dan bias kognitif yang membuat individu sulit menerima sudut pandang berbeda. Oleh karena itu, perkembangan kemampuan berbahasa kritis mencakup pemahaman konteks sosial politik, analisis struktur bahasa, skeptisisme yang sehat, dan penguasaan keragaman perspektif. Selanjutnya, itu kelompok 4, plagiasi. Plagiasi adalah menjiplak karya orang lain dan mengklaimnya sebagai milik sendiri tanpa izin. Melanggar hak cipta, pelaku disebut plagiator, dan plagiasi dapat berupa kata-kata, parafrase, ide, atau karya sendiri. Tipe plagiasi meliputi plagiarisme kata, sumber, keperagaan, dan self-plagiarisme. Berdasarkan proporsi, plagiasi dikategorikan ringan, kurang dari 30%, sedang 30% sampai 70%, dan berat lebih dari 70%. Sanksi bervariasi, mulai dari teguran hingga pemecatan. Penyebabnya antara lain keterbatasan waktu, rendahnya minat baca, dan kurangnya pemahaman kutipan. Pencegahan dapat dilakukan dengan menyertakan surat pernyataan bebas plagiat, mengunggah karya di portal institusi, dan sosialisasi hak cipta. Institusi perlu mengawasi kode etik untuk menciptakan budaya anti plagiat. Berikut adalah kelompok 5, teks ulasan. Teks ulasan adalah tulisan yang berisi pengamatan dan penilaian terhadap suatu karya, seperti buku atau film. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran kepada pembaca mengenai isi sekaligus memberikan evaluasi terhadap karya tersebut.
Ciri-ciri teks ulasan mencakup pemberian opini yang didasarkan pada fakta dan interpretasi serta struktur yang terdiri dari orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Dalam menulis teks ulasan, beberapa langkah harus diikuti mulai dari penentuan tema atau topik, mencatat identitas karya, menyusun sinopsis, hingga memberikan penilaian dan rekomendasi. Struktur ulasan dimulai dari identifikasi karya dengan informasi opsional seperti judul, penulis, dan penerbit. Dilanjutkan dengan sinopsis, tafsiran, dan evaluasi. Itulah ulasan singkat saya. Kalau ada salah kata dan informasi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.